إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik diri khatib maupun untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, rumah Allah, masjid yang indah ini, mudah-mudahan setiap langkah kita dan setiap helaan nafas kita dicatat sebagai amal soleh yang akan diganti dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Dzulhijjah. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah dan akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini adalah momentum yang baik untuk muhasabah kita, untuk kita mengevaluasi dan mengaudit amaliyah kita. Apakah kebaikan kita ini sudah surplus, sudah lebih banyak dibandingkan dengan kejelekannya, atau kita masih imbang 50-50 antara kebaikan dan kejelekan, atau bahkan mungkin kejelekan kita masih mendominasi daripada kehidupan kita, baik ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya, di momentum untuk menyongsong tahun baru Hijriah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam khutbah dan pesan damai ketika beliau baru melangkahkan kaki di kota Madinah. Apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau baru sampai melangkahkan kaki di kota Madinah, yang saat itu disambut oleh banyak manusia, baik yang sudah beriman kepada Allah maupun yang belum. Semuanya menyambut kedatangan manusia utama, beliau baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan pesan damai, kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah ini harus menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Jadikanlah damai ini sebagai inti dinul Islam. Inti daripada agama Islam adalah ad-dinus salamah, yaitu agama keselamatan, agama kedamaian. Yang kata Rasulullah SAW, kita yang mengaku sebagai muslim, orang yang
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara ciri seorang muslim sejati adalah al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang yang menjadi agen-agen kedamaian, yaitu al-muslimu man salimal muslim, yang ketika muslim yang lain, orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman, tidak terusik baik oleh kezaliman lisan maupun tangan kita. Jadi kalau kita ini sudah menjadi agen-agen kedamaian, siapapun yang ada di sekeliling kita merasa nyaman, merasa damai, merasa tidak terusik, maka sejatinya kita ini adalah sudah menjadi muslim sejati. Makanya pesan Rasulullah, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Maka di antara makna afsus salam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, tiap kali kita bertemu, berjumpa dengan siapapun, ucapkan salam. Ketika kita masuk rumah, meskipun dalam rumah tidak ada orang, disunnahkan mengucapkan salam. Masuk masjid, disunnahkan mengucapkan salam. Itu namanya afsus salam bil lisan, menebarkan salam dengan lisan. Tapi tentu afsus salam yang dimaksud bukan hanya sekedar kita mengucapkan salam terhadap siapapun yang kita temui. Sebab salam kita barangkali sudah kadung menjadi kebiasaan budaya, sehingga apa? Sesuatu yang sudah kadung terbiasa akan hilang makna dan filosofinya. Apa makna dan filosofinya dari afsus salam itu? Adalah kita menjamin siapapun yang kita temui dari kezaliman lisan dan tangan kita. Makanya seperti tadi kata Rasulullah, tiap kali kita ketemu dengan orang siapapun, baik yang kita kenal maupun tidak, kamu akan saya jamin tidak akan pernah tersinggung oleh kata-kataku, tidak pernah terzalimi oleh tangan dan perbuatan. Nah, ini adalah bentuk jihad kita untuk menebar kedamaian. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kita sudah menjadi muslim sejati. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa hukumnya menumpahkan darah, berperang di bulan-bulan haram? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Maka langsung turun ayat jawaban ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata Allah, wahai Muhammad, jawablah bahwasanya berperang, menumpahkan darah, safkud dima di bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu akbar, lebih besar dosanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir, bahwasanya berperang, menumpahkan darah di dalam bulan-bulan haram itu adalah kabirun, dosa yang amat sangat besar. Bukan berarti berperang di bulan lain itu boleh, tetapi ketika ada safkud dima, pertumpahan darah, berperang di bulan-bulan itu lebih dahsyat dosanya, lebih besar dosanya dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena di bulan-bulan haram ini Allah betul-betul menjaga agar manusia ini tidak terjadi kepunahan, agar peradaban umat manusia ini betul-betul terjaga. Karenanya alhamdulillah
kita ini diberikan oleh Allah syariat di dalam dinul Islam, dinus salamah, adalah agama yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi pesan damai Rasulullah ketika baru hijrah, Nabi mengingatkan untuk afsus salam wa it'amut ta'am, dan Nabi juga menganjurkan kita untuk berbagi makanan baik kepada orang yang mampu, lebih-lebih kepada orang yang tidak mampu. Wasilul arham, dan juga Kanjeng Nabi ini mengajarkan kita agar selalu menyambung tali silaturahim. Bahkan Kanjeng Nabi dengan cara yang spektakuler menggabungkan dan menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam satu wadah ukhuwah Islamiyah dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun kesukuan yang berbeda, bangsaan yang berbeda, karakter dan ciri yang berbeda, disatukan oleh Rasulullah dengan kesatuan akidah Islamiyah. Makanya Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan kepada kita agar selalu menyambung tali silaturahim, agar persatuan dan kesatuan kita selalu terjaga. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa pesan damai di dalam menyongsong bulan suci Muharram atau bulan Muharram yang mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi muslim sejati, bisa menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.